Pemirsa, mengawali informasi yang pertama, saat ini pembahasan UMK Kota Pekalongan masih menunggu aturan dari Kemenaker. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan hingga saat ini belum melakukan pembahasan penetapan besaran UMK tahun 2025, lantaran masih harus menunggu aturan dan formula penetapan UMK dari Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pembahasan UMK 2025 Dinperinaker Kota Pekalongan bersama Dewan Pengupahan Rabu siang 13 November 2024 di Aula Kantor Dinas setempat. Meskipun belum ada regulasi yang turun dari Kemenaker untuk penetapan UMK 2025, namun perwakilan dari pengusaha maupun perwakilan dari pekerja sudah memiliki masing-masing usulan besaran UMK 2025. Terkait dengan usulan kenaikan upah tahun 2025, karena ini melihat kondisi yang sangat memprihatinkan terutama untuk dunia usaha, ini kami sudah mencoret-coret tadi bahwa tidak jauh dengan usulan yang ada di slide tadi. Jadi intinya dari usulan Apindo Kota Pekalongan khususnya untuk dunia usaha saat ini dengan mempertimbangkan satu, nilai daya beli masyarakat sangat rendah sekali. Yang kedua, bahan baku harganya cukup melambung tinggi. Kemudian biaya operasional yang tinggi. Namun dari pertimbangan kami sebagai pengusaha itu berusaha untuk menahan supaya tidak terjadi PHK. Nah, untuk itu supaya kondisi perusahaan tetap berjalan, maka pertimbangan-pertimbangan yang harus kita tempuh, salah satu usulan yang untuk menaikkan perhitungan UMK tahun 2025, ya salah satunya tadi sangat berpedoman pada PP 51 tahun 2023, nilai alfanya itu 01 sampai 0,3, yang tahun kemarin diambil tengah-tengah yaitu 0,2. Terus kemudian nilai nilai inflasi tahun berjalan, yang keempat yaitu nilai persentase pertumbuhan ekonomi tahun berjalan. Tahun politik ini pilkada mungkin penetapannya akan mundur, ini informasi juga kemungkinan seperti itu. Kemudian kami dari DWCSPN yang pertama ada dua sikap yang perlu kami sampaikan. Sikap yang pertama, kami sangat setuju mendukung Apindo. Bahkan tidak ada pun setuju dengan catatannya yang pertama untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan anak pekerja dan papan ini ditanggung oleh pemerintah. Kalau itu ditanggung, kami setuju sepakat. Yang kedua, sikap kami adalah yang pertama bahwa yang jelas tetap kami mengusulkan sesuai dengan isu. Yang pertama, inflasi menurut kami 2,5, kemudian pertumbuhan ekonominya 5,2, jadi 7,7% atau dibulatkan 8%. Kemudian dari SPN menambahi 2%, pertimbangan kebutuhan ekonomi sekarang sudah banyak yang naik, jadi dibulatkan menjadi 10%. Ini dari DWCSPN begitu. Kami masih pandangan saja, 10% itu biasanya seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinperinaker Kota Pekalongan Betty Daviani Dahlan mengatakan rapat koordinasi ini dilakukan sebagai persiapan pembahasan UMK yang harapannya menjadi awal baik agar penetapan UMK 2025 bisa kondusif dan mendapat kesepakatan bersama. Ia menjelaskan hingga saat ini regulasi dari Kemenaker belum juga turun sehingga penetapan UMK belum bisa dibahas. Ia menyebutkan dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa aturan di PP 51 yang akan dirubah, termasuk salah satunya pada indeks tertentu atau angka alfa yang dipakai dalam formula UMK. Disebutkan Betty, sesuai PP 51, maka lebih dulu akan ditetapkan upah minimum provinsi atau UMP pada 21 November. Setelah itu baru Dinperinaker Kabupaten Kota bisa melanjutkan proses penetapan UMK yang biasanya diusulkan pada 30 November.
Untuk kegiatan hari ini Bu bisa dijelaskan dalam rangka apa Bu Betty? Sebenarnya hari ini itu baru persiapan ya, rapat persiapan, rapat koordinasi persiapan untuk pembahasan UMK 2025 gitu ya, yang kami dari Dewan Pengupahan hadir. Alhamdulillah ini hampir hadir semua gitu ya, dan ini sebagai awal ya, bagaimana kita yang pastinya kami menginfokan kepada para anggota Dewan Pengupahan bahwa sampai saat ini regulasi tentang upah minimum ini dari Kementerian Tenaga ini belum turun, gitu ya. Jadi kami harus menunggu dulu sampai aturan tertulis yang sudah keluar baru kita bahas. Dengan adanya keputusan ya dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini ada beberapa aturan di PP 51 ini yang akan dirubah begitu ya, termasuk di dalamnya formulasi tadi. Sebenarnya formulasi bukan diubah kalau untuk formulasi di putusan MK tidak disinggung, tetapi untuk yang indeks tertentunya yang alfanya ini yang nanti akan ada perubahan. Karisma, Batik TV melaporkan.